pada bab atau majlis yang ke-49 ini menjelaskan, menerangkan tentang penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap putranya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisut Tasi'u wal Arba'un, majlis yang ke-49 fi bayani dzabhi Ibrahim ibnahu alaihi wassalam, di dalam menjelaskan tentang menyembelihnya Nabi Ibrahim terhadap putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi wassalam. Semoga keduanya diberi keselamatan. Surat As-Saffat, pada awal bab ini kiai kita mengutip ayat dari surah As-Saffat ayat 99 sampai 105. Ini saya nggak baca ayat-ayatnya karena nanti juga ada penjelasannya lagi. Saya langsung kepada makna hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dikatakan, sababu zabhi Ibrahim Ismail alaihi wassalam. Qila Ismail terhadap Nabi Ismail alaihi wassalam, annahu bahwasanya Nabi Ibrahim qarraba berkurban alfasyatin 1000 kambing wa salasami'ati baqaratin dan 300 sapi wa mi'ati badanatin dan 100 onta fisabilillahi di jalan Allah. Jadi ada riwayat mengatakan bahwa yang menjadi sebab Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya atau yang melatar belakanginya, satu ketika Nabi Ibrahim berkurban sebanyak 1000 kambing, 300 sapi dan 100 onta. Fisabilillahi, semuanya dikurbankan di jalan Allah. Kebayang nggak kurban 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta oleh satu orang sugi, ya. Kaya banget berarti. Ini kalau dirupiahkan coba dihitung, 1000 kambing kali 3,5, terus sapinya 300, untanya 100. Hebat sekali beliau, ya. Fata'ajjaban nasu, fata'ajjaba maka kagum siapa an-nasu manusia, wal malaikatu dan para malaikat, min dzalika dari kurban itu. Jadi sampai-sampai malaikat, manusia itu kagum dan memuji-mujinya. Ya nggak beda lah sama kita, ya. Pasti kalau ada yang seperti ini pasti dipuji, ada berpujian. Faqala maka berkata siapa Ibrahim alaihissalam, kullu ma taqarraba bihi laysa bi syai'in 'indi. Kullu ma taqarraba bihi, setiap sesuatu yang dikurbankan dengannya,
laisa bi syai'in 'indi, tidak apa-apa bi syai'in 'indi bagi saya. Itu yang sudah dikurbankan sebanyak 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Kalau bahasa kita, bagi saya bukan apa-apa, hal biasa lah. Kemudian ya maklum, namanya orang kalau dipuji itu kan besar kepalanya. Gak bedanya manusia pada umumnya. Ini terlepas dari sifat kenabiannya, keluar sifat basyariahnya. Umumnya manusia dipuji. Kemudian Nabi Ibrahim sesumbar bilang begini, Nabi Ibrahim, wallahi demi Allah, lau kana li ibnun la uzabbihannahu fi sabilillah. Nah ini nih, kata-kata ini nih yang kemudian Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih putra. Kata Nabi Ibrahim, ini waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anaknya, belum punya anak. Kata Nabi Ibrahim, wallahi demi Allah, lau kana li ibnun, seandainya aku punya putra, anak lelaki, la udzabbihannahu, sungguh akan aku sembelih, fisabilillahi, di jalan Allah. Waktu beliau belum punya anak ngomong seperti ini. Wa taqarrabu, dan aku mendekatkan diri bihi, dengan penyembelihan anak tersebut, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Dipuji-puji, malaikat juga memuji, kemudian ngomong begitu. Ini kan makanya omongan itu jadi doa itu berbahaya. Kata syair dikatakan, innal bala'a muwakkalun bil mantiq, sesungguhnya segala ujian itu dasarnya dari ucapan. Jadi sembarangan ngucap tuh biasanya terjadi. Ya seperti inilah. Jangankan 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta, kalau saya dikasih anak, saya akan sembelih karena Allah. Tentu bukan ria ya, karena beliau Nabi. Mungkin ini karena kecintaan beliau terhadap Allah ya. Karena beliau itu gelarnya itu Khalil, Khalilullah atau Khalilur Rahman, yang artinya kekasih Allah. Jadi karena kecintaannya kepada Allah barangkali begitu, sampai mau mengorbankan putranya. Falamma qala Ibrahim alaihi salam hadzal qaul, falamma qala, maka tatkala telah berucap siapa Ibrahim alaihi salam, hadzal qaula, ucapan ini nih yang wallahi lau kana li ibnun la uzabbihannahu fi sabilillah. Ucapan ini nih, ma'tu alaihi zamanun, terus berlalu zaman, waktu terus bergulir berjalan, fanasiya, maka lali, lupa. Nabi Ibrahim lupa. Ngomongnya tahun kemarin, nah sekarang lupa. Seiring berjalannya waktu lupa. Fanasya, maka lupa siapa Nabi Ibrahim hadzal qaula, ucapan ini. Falamma jaa ilal ardil muqaddas, maka tatkala Nabi Ibrahim sampai ke negeri al-muqaddasah, Baitul Ardul Muqaddasah, itu berarti tanah yang disucikan ya.
kalau sekarang itu ya Palestina itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu sampai ke Palestina, sa'ala rabbahu al-walad. Nabi Ibrahim itu meminta kepada Tuhannya al-walada, anak, minta anak. Fa'ajaballahu, maka mengijabah siapa Allah du'aahu, doanya Nabi Ibrahim. Nah, namanya Nabi yang berdoa, diijabah. Nyampe di Palestina, Nabi Ibrahim itu doanya itu, Rabbi habli minas sholihin. Kemudian dijawab wa basyarahu, dan memberikan kabar gembira siapa Allah kepada Nabi Ibrahim bil waladi, dengan seorang anak. Wa waladathu ummuhu, dan kemudian melahirkanlah ibunya si anak, yaitu Ibu Hajar. Nah, nyampe di Palestina, di Ardul Muqaddasah, kemudian minta doa, minta anak, dijabah tuh, dikasih anak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak ini sudah pada usia as-sa'ya, itu usia udah bisa berusaha, katakan udah bisa bantu lah, udah anak udah bisa ngebantu. Itu usia berapa? Wa huwa ibnu sab'i sinin, itu sekitar anak usia 7 tahun. 7 tahun itu kan udah bisa bantu-bantu ya, udah bisa diajak berniaga, jalan ya, untuk dagang, udah bisa tuh umur 7 tahun tuh, kelas 1 SD. Wakila, ada juga yang mengatakan ibnu salasa asyrata sanatan, anak lelaki usia 13 tahun. Ya, ini pendapat kedua, mau 7 tahun atau 13 tahun, yang jelas bahasa Al-Quran itu falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala anak itu udah sampai usia udah cukup cakap lah gitu, udah bisa membantu-bantu, udah ngerti lah, katakan begitu. yakni lamma balagal haddul ladzi yaqdiru fihi ala sa'i qila lahu fi naumihi. Nah, ketika anak itu sudah sampai usia yang cukup cakap ya, artinya sudah bisa mandiri, udah rada ngerti nih bocah ini, kemudian Nabi Ibrahim itu mimpi. Dalam mimpinya itu dikatakan ufi binadrika, ufi itu laksanakan, binadrika janjimu atau nazarmu. Masih belum ingat nih nazar yang mana. Qala Ibnu Abbas, telah berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma kanat lailatul tarwiyati wa nama. Jadi mimpi pertama ini terjadi pada Lailatul Tarwiyah. Ra'a fil manami mayaqulu ya Ibrahim ufi binadrik. Nabi Ibrahim itu melihat di dalam tidurnya, ini maksudnya mimpi, ada orang itu ya, yaqulu, berkata, ya Ibrahim ufi binadrik, wahai Ibrahim tunaikan nazarmu, laksanakan janjimu. Falamma asbaha, maka tatkala masuk waktu pagi, udah paginya nih, akhraja yatarawwa, maka Nabi Ibrahim itu
Yatarawah itu mikir-mikir. Ai yatafakkaru ahwa minallah am minasyaitan. Malam tarwiyah malam ke-28. Berarti kalau malam ke-28, malam ke-8. Iya, ya Pak Aman ya. Kalau kita lebaran hajinya hari Jumat, berarti malam Jumat, malam Kamis, malam Rabu. Malam Rabu itu disebutnya Lailatul Tarwiyah. Tarwiyah sunnah puasa. Nah, ini tarwiyah ini terambil dari kata yatarawwa, yang artinya mikir-mikir. Ayyatafakkaru ahwa minallah am minasyaitan. Jadi pas siangnya Nabi Ibrahim itu mikirin aja mimpi yang semalam. Ini dari Allah atau dari setan ya? Kalau dari setan tapi mimpi jelas banget. Kalau dari Allah tapi tega amat ya, nyuruh nyembelih anak sendiri. Fariza maka demikian itu sumia dinamakan Yaumat Tarwiyati, dinamakan hari Tarwiyah. Jadi hari mikir-mikir, karena ceritanya begitu. Nabi Ibrahim mimpi. Falamma amsa maka tatkala masuk waktu sore, Ro'a sanian maka Nabi Ibrahim bermimpi yang kedua bil manami di dalam tidurnya. Falamma asbaha arafa annahu minallah. Ketika masuk waktu pagi, arafa Nabi Ibrahim ngerti, tahu annahu minallah, bahwasanya mimpi ini dari Allah. Malam pertama tuh malam tanggal 8-nya masih ragu dari Allah apa dari setan. Nah malam keduanya nih berarti malam tanggal 9 itu udah paham. Pas siangnya langsung paham, oh ini pasti dari Allah. Langsung tumbuh keyakinan. Waliza oleh sebab itu sumia dinamakan zalikal yaumu, hari itu yaumu Arafah, yaitu hari Arafah. Hari Arafah berarti hari atau tanggal 9. Ini puncak ibadah haji di Arafah. Wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji. Jadi malam ke-9 harinya itu disebut hari Arafah. Wasmu dzalika, dan nama wasmu dzalikal makani Arafatun, nama tempatnya disebut Arafat. Nah, kalau harinya Arafah, kalau tempatnya namanya Arafat, sama aja sebetulnya. Tsumma ra'a fil lailati tsalisati mislahu. Kemudian Nabi Ibrahim melihat fil lailati tsalisati, pada malam yang ketiga, mislahu yang sama. Fahamma binahrihi, maka hamma semakin mantap yakin Nabi Ibrahim binahrihi untuk menyembelihnya. Jadi malam takbiran nih, minggu ketiga nih, malam tanggal 10 malam takbiran. Pas mimpi malam pertama ragu masih, mimpi malam kedua sudah yakin, malam ketiga tambah yakin. Waliza, dan sebab itu sumia dinamakan Yaumun Nahri, dinamakan apa? Nahar, Yaumun Nahri, hari Nahar. Jadi ada hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Nahar. Jadi hari Nahar itu ya tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 disebut hari Tasyrik ya, Ayyamut Tasyrik. Hari menyembelih ya, Nahar itu menyembelih ya. Fasholli bi rabbika wanhar.
titik. Falamma arada an yadhhaba bi Ismail alaihi salam ila nahri, maka tatkala Nabi Ibrahim hendak pergi dengan Nabi Ismail ila nahri, ke nahar. Nahar itu tempat menyembelih di hari nahar. Katakan misalnya kalau kita nyembelihnya di sini ya kemari gitu, katakan gitu ya, di Kepatra. Ketika Nabi Ibrahim pergi dengan Ismail ke nahar, tempat menyembelih di hari nahar, qala Ibrahim alaihissalam li Hajar, maka berkatalah Nabi Ibrahim kepada Hajar, ini istrinya, ibunya Ismail, wahya ummu Ismail, Hajar itu ibunya Ismail alaihissalam. Nah, kan ceritanya ini udah masuk tanggal 10, udah lebaran. Nah, itu disebut hari nahar kan, atau Idul Adha, sama dengan Idul Nahri, hari raya kurban, hari raya menyembelih. Nah, ketika Nabi Ibrahim mau pergi dengan Nabi Ismail ke nahar, tempat menyembelih, Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Hajar, albisi, pakaikanlah olehmu Hajar, waladaki, putramu Ismaila, yaitu Ismail. Kalau bahasa kita mah, nih bocah pakai baju, mandiin dulu dah, mandiin dulu. Ahsan thiyabihi, ahsan, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya thiyabi, kelambi, sebagus-bagusnya baju. Mah, nih bocah tolong dimandikan, kemudian pakaiin baju yang paling bagus, pesan Nabi Ibrahim kepada istrinya Hajar. Fa inni dzahibun bihi ila dhiyafah, fa inni, bahwasanya aku dzahibun, akan berangkat bihi, dengan dia, ini si bocah, si Ismail, ila dhiyafah, untuk ke bertamu. Jadi bohong ya, gorong, karena memang kadang-kadang istri perlu digorong-goroin dulu, nggak boleh terlalu jujur masa ada sama istri mah ya. Ini Nabi Ibrahim gorong ya, masa mau diajak bertamu ya, katanya. Padahal, nah kita lanjutkan dulu. Fa'al basathu ummuhu, fa'al basathu, maka memakaikan siapa ibunya Ismail akan Ismail, wadahanathu, dan dahanat itu melumuri parfumnya, dikasih parfum lah biar wangi. Warajalat sya'ra ra'sihi, dan menyisir, merapikan rambutnya. Jadi ini bocah udah dimandiin, dipakein baju paling bagus, kemudian dikasih minyak wangi, disisirin rambutnya. Fahamala Ibrahim alaihi salam hadlan wasikinan, fahamala, maka membawa siapa Ibrahim alaihissalam, hablan wasikinan, tambang, wasikinan, dan pisau. Ini ngakunya mau bertamu, tapi yang dibawa tali, tambang, bawa pisau. Ngeri ya, mau bertamu kemana kalau yang dibawa tambang atau pisau. Wajahaba, dan pergilah Nabi Ibrahim ma'ahu, bersama Ismail, ila janibi Mina, ke pinggir kota Mina, sudut kota Mina. Itu bocah udah rapi, udah ganteng, emang bocahnya cakep,
kemudian diajak sama Nabi Ibrahim. Cuma Nabi Ibrahim saat itu yang dia bawa tambang sama pisau. Dibawa kemana? Ke Jani Mina, ke pinggiran kota Mina. Walam yakun iblisu alaihi la'natu mi yaumi khalaqahu Allahu ashghala wal aksara taraddudan ma'hu fi dzalikal yaum. Walam yakun, dan tidak ada apa iblis alaihi la'natu, yang tetap baginya laknat Allah miyaumi khalaqahu, dari hari penciptaan, awal penciptaannya iblis, awal diciptakannya iblis oleh Allah, ashghala, lebih sibuk, wala aksara taraddudan, dan paling banyaknya menolak, ma'a minhu, daripada itu, maksudnya daripada Ibrahim itu, fi dzalikal yaumi, pada hari itu. Maksudnya begitu. Tidaklah iblis laknatullah itu di hari itu lebih sibuk dan lebih paling menentang daripada sebelumnya gitu. Maksudnya kan ini kan Nabi Ibrahim mau ibadah, mau menjalankan, mau menunaikan nadarnya, mau ibadah. Nah iblis itu mah nggak bedanya sama siapa aja, nggak terhadap Nabi, nggak terhadap kita. Kalau ada orang ibadah, iblis itu meriang, meriang dia. Jadi bagaimana dia dihalang-halangi biar nggak terjadi, katakan begitu. Apalagi ibadah ini perintah langsung dari Allah, ibadah kurban yang betul-betul tentu ganjarannya sangat besar. Jadi bagaimana iblis ini benar-benar super sibuk lah, katakan. Dari sebelum-sebelumnya di hari itu dia kelihatan lebih sibuk, paling banyak menentangnya. Padahal Ismail alaihi salam ya'du amama abihi. Udah tadi titik ya. Padahal Ismailu, maka adalah Nabi Ismail alaihi salam ya'du amama abihi, berdiri dia di hadapan bapaknya. Ya, ketika Nabi Ibrahim ini udah sampai lah kira-kira di Janibi Mina, di sudut kota Mina, kemudian namanya bocah ya, Nabi Ismail itu berdiri ya, lagi berdiri lah katakan begitu di depan Nabi Ibrahim, di depan abahnya. Kemudian faja iblisu, tiba-tiba datanglah iblis. Yaqulu, iblis ini ngomong li abihi, kepada bapaknya Ismail, maksudnya kepada Nabi Ibrahim. Apa kata iblis nih? Ini iblis nih menggoda ini ya. Kata iblis, ala taro, tidakkah kamu melihat Ibrahim i'tadala qomatihi, i'tadala, i'tidal itu tegaknya, qomatihi, dirinya. Maksudnya ini kata iblis begini, Ibrahim, emang ente gak lihat tuh anak kamu tuh tegak perawakannya, wa husna suratihi, bagus bentuknya, elok rupanya, wa latofati siratihi, dan latof itu latif, lembut, siratihi, tata keramanya. Kalau bahasa kita mah jangan disembeli, sayang, gak ada lagi gitu kalau bahasa kita. Emang kamu gak lihat tuh anak kamu, badannya tegak, rupanya elok, akhlak budi pekertinya bagus gitu. Ini iblis yang ada. Faqala Ibrahimun na'am, Nabi Ibrahim berkata na'am, emang, kalau bahasa sini emang. Walakin umirtu
umirtu bidzalik, tapi saya diperintahkan untuk itu. Maksudnya untuk menyembelihnya gitu. Dibilang begitu, jawabannya emang iya, emang anak saya mah paling kasar, paling ganteng gitu. Tapi saya diperintahkan untuk menyembelihnya. Falamma aisu minhu, maka tatkala aisu minhu, putus asa nih si iblis ini, ja'a ila Hajarah, maka dia datang kepada Bunda Hajar. Nah, Nabi Ibrahim udah nggak pernah digoda, datengin istrinya. Kata iblis nih bapaknya nggak kena, emaknya mah kena kali ini. Datang ke Ibu Hajar. Waqala, berkatalah iblis, kaifa taqudina, bagaimana kamu duduk-duduk aja? Bagaimana kamu kok bisa duduk-duduk aja? Hajar, zahaba Ibrahimu bibnika, zahaba Ibrahimu bibnika liyadbahahu. Ibrahim pergi bersama putramu dan akan menyembelihnya. Kata iblisnya lagi menggoda Ibu Hajar. Qalat, kata Ibu Hajar, la takdzib alayya, jangan berdusta, jangan bohong kepada saya. Kata Ibu Hajar, hal ra'aita aban yadbahu ibnahu, hal ra'aita, apakah kamu pernah melihat aban, ada bapak yadbahu ibnahu, menyembelih putranya? Emang ada ya? Emang kamu pernah lihat bapak menyembelih anaknya? Kan sekarang kok ada ya? Kalau dulu nih menjadi aneh gitu. Faqala, maka berkata siapa iblis, li ajli dzalika akhadal habla was-sikina. Li ajli dzalika, buktinya akhadal habla, akhadha mengambil siapa Ibrahim al-habla, tali tambang, wasikina, dan pisau. Nah, itu buktinya tadi Ibrahim tuh suamimu pergi bawa tambang, bawa pisau. Itu pintar memang iblis ini godanya. Qalat, maka berkatalah Bunda Hajar, li ayyi syai'in yadbahuhu, karena apa dia menyembelihnya? Kata Ibu Hajar. Qala, berkatalah iblis, yaz'umu annahu amarahu rabbuhu bidzalik. Yaz'umu, Ibrahim menduga, annahu, bahwasanya itu perintah, amarahu, memerintahkannya siapa, rabbuhu bidzalika, akan itu. Nah, kata iblis ketika Ibu Hajar bilang untuk apa kalau dia mau menyembelih putranya? Kata iblis, dia menduga kalau ini perintah dari Tuhan. Kata iblis tuh, suamimu salah duga. Ibrahim menduga kalau ini dari Tuhannya. Faqalat, maka berkata Ibu Hajar, an-nabiyyu la yu'malu bil batil. Nabi tidak diperintahkan bil batil, melakukan yang batil. Gak mungkin. Gak ada nabi itu diutus kemudian disuruh melakukan yang batil. Gak mungkin. Bunda Hajar nih imannya luar biasa. Wa ana, saya ufdi, saya bersedia mengorbankan li amrihi ruhi, terhadap
ada perintah ini ruhi, nyawa saya, kata Ibu Hajar. Jadi Ibu Hajar itu bilang begitu teguh sekali. Gak ada loh Nabi itu diutus kemudian untuk melakukan kebatilan, gak ada. Saya aja nih yang bukan Nabi, cuman istrinya Nabi, saya rela mengorbankan ruh saya, nyawa saya, li amrihi, untuk menjalankan perintah Allah. Ini kira-kira yang godain kan makin apa namanya, ngeper ya, buset. Ini enggak lakinya, enggak gini, jadi sama hebat ini ya, sama kuat. Fakaifa biwaladi, bagaimana anak saya? Anak saya itu nurut anaknya. Alhamdulillah, udah insya. Saya lanjutin dulu ya sampai titik. Falamma aisa min janibiha, maka tatkala putus asa siapa iblis, min janibiha, dari sisi Hajar, maksudnya udah selesai goda Hajar, ja'a ila Ismaila, datanglah si iblis ini kepada Nabi Ismail alaihissalam. Bapaknya nggak kena digoda, ibunya nggak kena, kemudian putus asa datang ke anak-anak. Faqala, berkata iblis, innaka tafrahu wa tal'abu wa ma'abika hablun wa sikinun yuridu dzabahaka. Nih kata iblis. Kata iblis, innaka, bahwasanya engkau Ismail, tafrahu, kamu bergembira, senang-senang aja, wa tal'abu, dan main-main aja, wa ma'abika, sedangkan bersama bapakmu, hablun, tambang, wasikinun, dan pisau, yuridu, ingin siapa bapakmu, zabahaka, menyembelihmu. Tuh kata iblis tuh, lihat Ismail yang namanya bocah kan yang kerjaannya main-main, senang-senang ya, senang-senang lari-larian. Kata si iblis, kamu senang-senang aja, main-main aja, padahal sama bapakmu tuh ada tali sama pisau tuh buat nyembelih kamu. Faqala, maka berkata Ismail, la takdzib alayya, jangan berdusta kepada saya, lima yadbahuni, karena apa beliau menyembelih saya, lima yadbahuni abi, karena apa bapakku menyembelih saya. Qala, maka berkata iblis, yaz'umu annahu amarahu rabbuhu bidzalik. Kata iblis, bapakmu salah duga, dia kira itu perintah dari Allah. Itulah bahasa sini. Qala, maka berkata Ismail, sami'na wa ata'na li amri rabbi. Keren ini jawabannya. Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat, li amri rabbi, karena perintah Tuhanku. Mantap ya. Nih setannya nih, iblisnya tambah leper aja. Udah segitu doang tuh dia ngomong tuh Nabi Ismail. Sami'na wa ata'na li amri rabbi.
Falamma arada iblisu, maka tatkala iblis hendak ayulqiya kalaman akhar, ayulqiya menyampaikan kalaman akhar, ucapan yang lain, akhadha Ismail. Jadi habis ngomong begitu, kemudian Nabi Ismail bilang sami'na wa ata'na li amri rabbi. Nih iblis baru mau ngomong lagi, mau ngeluarin kata-kata yang lain. Akhadha Ismail alaihi salam hajaran. Kemudian Nabi Ismail tiba-tiba ngambil batu, minal ardi, dari tanah, faromahu bihi, maka dilempar sama Nabi Ismail pakai batu balang, disambitnya. Fafaqa'a, maka tepat mengenai ainahul yusra, motone sing kiwa sebelah kiri, matanya sebelah kiri kena picok nih matanya. Iya, kena batu. Iya, kencang banget artinya begitu. Kena langsung, kena tepat di mata sebelah kiri. Makanya Dajjal itu matanya satu. Ini iblis ya. Fadhahaba, maka lungo pergi siapa iblis khaiban, dalam keadaan kecewa, wa khasiran, dan keadaan merugi. Ya udah ini dari atas, dari Nabi Ibrahim, Bunda Hajar, Ismail, aduh gak kena digoda ini ya, orang hebat semua ini, keluarga yang soleh. Fa'aujaballahu, maka mewajibkan siapa Allah alaina, kepada kita, ramayal hijarah, melempar hijarah. Kalau haji itu namanya melempar jumrah. Ramyul jumrah, ada jumrah ula, wusta, aqobah. Ya, kalau umrah enggak ada jumrah, haji ada jumrah. Itu sekarang tembok sekarang, kalau haji sekarang itu. Kalau dulu kan kayak monumen aja. Nah itu sulit kadang-kadang, apalagi yang melempar dan nenek-nenek nggak kena. Sekarang mau tembok, jadi bari merem juga kena, melempar sembarang juga. Simbol. Disitulah dulu Nabi Ismail itu nyambit ya, melempar iblis sampai kena matanya. Maka dari peristiwa itu, aujaballahu alaina, Allah mewajibkan kepada kita, ramayal hijarah, melempar fi dzalikal mawdi, di tempat itu, tordan, untuk mengusir lisyaitoni, setan. Tujuannya itu satu, mengusir setan. Yang kedua, waqtidaan, karena manut mengikuti jejak Bismaila ibni Khalilur Rahman, mengikuti jejak Nabi Ismail bin Khalilur Rahman, putra dari Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Titik segini dulu ya, karena ini masih panjang, insya Allah nanti dilanjutkan lagi. Yang jelas ibadah kurban itu sangat dianjurkan, sehingga setan itu, iblis akan terus menghalang-halangi kita. Gak
usah kurban ya. Itu kayak kita mau kesini berat rasanya, mau ngaji berat, mau ke NH, mau sholat jamaah berat, yaitu tidak lain tidak bukan karena ada setan yang menghadang. Makanya banyakin baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, biar kita terlindung, dijauhkan dari godaan setan. Amin ya rabbal. Kayaknya cukup, dan insya Allah nanti Lebaran ya, Jumat besok Lebaran, malam minggu libur kan pastinya, karena capek kita ya. Nanti kita lanjutkan setelah Lebaran gitu ya. Cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.